Jangan sampai terjadi perubahan harga dari positif atau negatif, atau sebaliknya kalau ini negatif, negatif semua. Pokoknya jangan sampai ada perubahan harga. Kalau positif ya berarti positif semua, kalau negatif ya negatif semua. Kalau negatif semua tinggal kita kasih notnya sudah jadi positif. Ya, total kita kasih not sudah jadi positif. Jadi misalnya ini hasilnya nol semua. Apa itu mas? Negatif semua. Negatif semua sudah tinggal kita beri masukan notnya sudah jadi positif semua. Nah, gitu ya. Justru yang masalah itu kalau ada perubahan harga. Misalnya dari negatif tahu-tahu ada yang positif satu aja, ya berarti sistem nggak stabil. Atau sebaliknya dari positif semua tahu-tahu menjadi ada yang negatif, ya itu berarti sistem tidak stabil. Itu nih. Yang berikutnya cukup dengan menggunakan nah ini koefisien persamaan semua positif jika menghasilkan maka dikalikan dengan -1 maka selesai. Jadi positif semua. Jadi sekali lagi mas, yang koefisien yang di tengah, yang di pertama, suku pertama itu semua kalau positif, ya positif semua, nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata negatif, langsung dikasihkan dengan negatif, semua jadi positif. Jadi nggak masalah. Yang penting tidak boleh ada perubahan nilai dari positif menjadi negatif atau sebaliknya dari negatif menjadi positif. Contohnya adalah seperti ini. Contoh nol. Dan seterusnya berarti ini S pangkat 3 berarti yang tertinggi adalah S pangkat 3. Berarti S pangkat 3 itu adalah A0 dan A2. Terus A1 sama A3. Kan di sini adalah A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 bagi A1. A3-nya gimana? Ya ini, ini ini berapa ini misalnya B1, ini misalnya B1 kita kalikan dengan A3 dikurangi A1 kali 0 ya berarti tidak ada, dibagi B1 ya berarti A3. Segitu berarti bagaimana supaya ini positif, supaya ini stabil. Ya supaya ini stabil ya yang ini harus lebih besar dari 0. Maka kayak seperti ini. A1 harus lebih besar dari A0 kali A3 supaya apa? Supaya ini harganya positif. Ya, di kolom ini supaya ini harganya tetap positif. Itu Mas ya. Jadi ini kan jelas positif. Ini juga positif, A3 juga positif. Nah, sekarang yang masalah itu ada di titik S pangkat 1. S pangkat 1 yaitu harus positif juga. Nah, syaratnya positif gimana? Ya A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 itu harus lebih besar dari 0. Atau seperti ini, berarti A1 kali A2 harus lebih besar daripada A0 kali A3 supaya harganya positif. Kalau ini lebih kecil saja, pasti atau sama dengan ya salah. Kalau ini nanti sama dengan ya nanti terjadi osilasi. Saya jangan sampai. Nah, ini yang berikutnya. Ada masalah misalnya seperti ini. Jadi S pangkat ini S tertingginya berapa S pangkat 4. Kalau ini kan tertingginya S pangkat 3. Nah ini yang tertinggi S pangkat 4. Ya sudah berarti S pangkat 4 koefisiennya 1, S pangkat 2 koefisiennya 3, S pangkat 0 koefisiennya 5. Jadi ini 1, 3. Oke. Yang berikutnya yang pangkat 3, S pangkat 3 ya, 2 sama 4. Jadi 2. Karena 2 sama 4 ini sama-sama. Untuk supaya harganya tidak besar, maka karena ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 2 ya ini bisa dibagi 2 sehingga di sini 1 sama 2. Supaya apa? Supaya hitunganmu nggak angel-angel. Maka jadilah seperti ini. Ya, 1 dibagi dikali 3 dikurangi 1 dikurangi 2 sama dengan 1. Ya, dibagi 1. Ya, sudah. Terus ini
1 kali 5 dikurangi 1 kali 0, ya Mas, dibagi 1 sama dengan 5. Nah, sekarang ini 1 dikurang 3, maaf, 1 kali 3 dikurangi 1 kali 5 dibagi 1 sama dengan negatif 3, ya ini pasti tidak stabil. Ya. Oh, ini begitu di sini saudara cari dengan cara root tadi, begitu di sini terjadi perubahan harga, ya, perubahan harga apa ini Mas namanya? Perubahan harga dari positif menjadi negatif salah satu saja. Apalagi kalau lebih dari satu. Pokoknya yang penting ada perubahan, maka sistem itu dikatakan tidak stabil. Ini maka pada terjadi 2 kali perubahan tanda, yaitu dari positif menjadi negatif, terus negatif menjadi positif, maka dipastikan sistem ini tidak stabil. Kalau tidak stabil gimana? Ya harus kita stabilkan dulu. Ya, distabilkan dulu sistemnya. Kasih diberi controller, apa di umpan baliknya, diberi sensor supaya umpan baliknya apa? Beri apa? Membandingkan antara output dengan input dengan menggunakan sensor. Yang kemarin sudah saya sampaikan, misalnya apa Mas? Misalnya apa? Flow tangki misalnya, flow tangki di apa Mas, di tangki di perminyakan atau di mana, ya itu disensor. Hasil sensornya itu nanti apa diumpan balikan kepada inputannya. Supaya apa? Supaya nanti misalnya jangan sampai apa debit yang masuk itu lebih besar dari debit yang keluar. Kalau kayak gitu ya nanti tumpah akhirnya. Sistem tidak stabil. Kenapa? Ya karena inputannya lebih besar daripada outputannya. Atau sebaliknya, kalau outputannya lebih besar dari inputannya, ya nanti akhirnya kosong tangkinya. Nah, maka dari itu bagaimana? Ya harus disensor. Gitu ya, disensor dengan menggunakan flow misalnya. Apa itu sensor flow cairan itu kan ada, ya, terus nanti diinputkan, dibandingkan dengan ada yang berikutnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini digaring ini ya sama dengan nol, nol dibagi per ini sama dengan nol. Nah, kalau seperti ini maka pada akar adalah negatif J, maka dibuatlah seperti ini. Nanti didiferensialkan salah satu. Oke. Nah, ini yang lebih panjang lagi. Nah, ini lebih panjang lagi. Contoh nanti di apa itu Mas? Seperti ini. Nah, yang terakhir, sekarang seperti ini. Yang tadi sudah saya sampaikan itu berarti dia ada batasnya. Ini sekali penguat ini ya Mas ya. Nah, ini diberi ada penguatnya. K itu konstanta. Kalau bahasa apa itu Mas? Bahasanya kemarin itu proporsional. Itu ya. Bahasamu tadi yang proporsional integral itu ya. Ya itu proporsional. Berarti K itu proporsional. Nah, saya minum dulu. Jadi proporsional ini misalnya itu tadi ya, misalnya tegangannya 25 volt dijadikan 100 ya berarti diberi penguat sampai 20 kali. Ya, dengan menggunakan op amp, ya, op amp penguat maka dinaikkan sampai berapa kali gitu ya, sampai 100 kali misalnya. Misalnya yang kemarin pernah kita singgung itu misalnya apa Mas, kontrol apa itu antena misalnya, kontrol antena stasiun bumi maksudnya. Nah, itu kan kontrolnya kan cuma berapa volt. Ya, apalagi kalau saudara pakai Arduino ya berarti kan cuma 5 volt. Padahal di situ penggeraknya atau aktuatornya untuk menggerakkan apa itu Mas, untuk menggerakkan antenya itu ya pasti memerlukan motor yang besar.
dari itu di situ ada penguat, ini dikatakan sebagai proporsional. Nah ini proporsional. Jadi kalau ada apa itu Mas, persamaan seperti ini, terus ada apa ini, blok diagram yang seperti ini, maka kita cari dulu fungsi transfernya. Ini kan berarti yang diketahui sistem. Sistem adalah seperti ini. Oke, ya kayak gini. Berarti apakah sistem ini stabil? Pertanyaannya tentu. Apakah sistem stabil dengan kondisi yang seperti ini? Nah, kita harus cari cara nih. Nah, itu yang pertama, kita cari fungsi transfernya dulu, yaitu G1 plus GS, karena di sini plus GSHS, G bagi 1 plus GSHS, karena di sini langsung direct atau langsung connecting atau connect, maka di sini adalah apa Mas, 1. Ya, umpan baliknya adalah 1, langsung disensor, langsung di sana, langsung di apa, diumpan balikan karena di sini 1. Apa ada umpan balik yang tidak 1? Ya ada. Ya, misalnya apa? Misalnya apa itu Mas namanya, sudut gitu Mas. Tapi umpan baliknya apa? Optocoupler. Ya, gitu ya. Atau sebaliknya apa itu Mas namanya? Umpan baliknya adalah optocoupler. Misalnya seperti ini Mas, radar. Enggak usah ngelak kok radar. Radar lebih sulit. Misalnya apa Mas? Kecepatan alat untuk mengukur kecepatan angin misalnya. Apa itu? Anometer apa-apa itu istilahnya itu ya. Anometer itu misalnya. Nah, itu kan kecepatan. Nah, kita mau mencari sudut datang. Nah, berarti di situ apa ya, Mas? Kita mensensor kecepatannya karena dia apa itu, untuk mengukur kecepatan angin kan barangnya kan muser terus tuh Mas. Ketera angin kan dia muser terus. Gitu kan muser terus. Nah, kita pengen mengetahui sudut datangnya, sudut datang angin misalnya. Nah, berarti di situ yang kita sensor adalah apa itu Mas? Kita menyensor, yang kita sensor adalah kecepatannya angin, tapi apa itu outputnya adalah sudutnya. Nah, itu ya bisa gitu ya. PID. Maka dari itu ini seperti ini. Ya, terus kita uraikan, kita kalikan S pangkat 3, S kuadrat, S kali-kalikan dengan S. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini tuh dari mana? Ya dari ini. Yang bawah ini. Penyebutnya ini. Ya, penyebutnya ini adalah S. Ya Mas. S. S apa ini Mas? S kuadrat ditambah S tambah 1 kali S. Berarti ini S pangkat 3. S kuadrat. Terus S dikalikan S plus 2. Berarti di sini S pangkat 3, S pangkat 4. Ya Mas, S 3S dan seterusnya. Nanti coba nanti saudara uraikan sendiri supaya jadi seperti ini. Oke. Setelah jadi seperti ini, maka disusun. Nah, disusun menurut root, ya disusun yang pangkat tertinggi koefisiennya adalah 1, terus yang pangkat kuadrat koefisiennya 3, yang pangkat 0 koefisiennya angka. Terus berikutnya yang pangkat 3, nah di sini 3 sama 2. Sekali gitu yang S kuadrat berapa? Ya 3 kali 3 dikurangi 1 kali 2 berarti 7 dibagi 3, 7 per 3. Terus habis itu yang di sini 3 kali K dikurangi 1 kali 0 berarti 3 dibagi 3 adalah K. Nah yang berikutnya adalah yang bawahnya ya apa ini Mas? Ini apa itu 7 per 2, 7 per 3 kali 2 dikurangi 3 per K itu, ya, dibagi 7 per 3, maka di sini 2, 3 per K. Nah ini yang berikutnya adalah ini kali ini dikalikan ini kali 0 dibagi ini ya berarti K
K sendiri. Kalau gitu, untuk yang S pangkat 0, supaya tidak ada perubahan harga, maka K harus lebih besar dari 0. Titik. Ini berarti supaya apa? Ya supaya ini harganya tidak berubah menjadi negatif. Karena gimana ya, ini kita sama dengan harus lebih besar dari 0. Demikian juga yang S pangkat 1, itu juga gitu. Harus lebih besar dari 0. Harus lebih besar dari 0 berarti 2 dikurangi 9/7 K harus lebih besar dari 0, dan ini kita pindah ke sana sehingga K-nya adalah 14/9. Maka K harus lebih, menurut ini, menurut S pangkat 0, K harus lebih besar dari 0. Tetapi menurut S pangkat 1, K harus lebih kecil dari 14/9. Itu. Jadi penguat yang kita berikan di sini, atau penguat amplifier op-amp sebagai penguat, itu maksimal adalah 14/9. 14/9 itu ya sekitar 1, berapa itu? 1,5/9. Hampir 1,5 lah. 1,5 ya, kita membuat op-amp, ya, membuat op-amp yang besarnya 1,5. 1,5 kalinya kali ya. Ya terserah nanti bentuknya seperti apa ya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya ini sudah jam 9. Kalau ada, kalau nggak ada ya apa itu Mas? Silahkan disimpan dulu pertanyaannya karena ini sudah malam. Besok minggu depan untuk apa itu kisi-kisi kisi-kisi UAS-nya, dan sekaligus kita membahas yang terakhir itu ya, apa itu Mas namanya, persamaan kuadrat, persamaan order 2, dan sesuai dengan yang saya share di tempat saudara yang dari apa presentasinya Pak Syafi'i kemarin, yaitu tentang kondisi transien. Ada TP, TP itu waktu peak overshoot, terus ada maximum peak overshoot, ada apa lagi Mas, time delay, terus yang terakhir apa lagi, maximum overshoot itu ada D, ada omega N sudah, terus berarti ada maximum per overshoot, ada time setting time, ada time maximum, dan ada apa Mas namanya yang terakhir itu saya lupa. Steady state ya, kondisi steady state itu dicapai pada saat waktunya berapa. Terus maximum peak offsetnya itu maksudnya ini Mas. Nah ini ya, ini tuh tingginya berapa ya. Ini tingginya berapa, ini disebut dengan maksimum peak overshootnya. Nah, besok kita bahas ini. Ini tingginya berapa, terus kenaikannya ini berapa menit, berapa detik. Ya. Dari 0 sampai puncak, itu waktunya berapa. Ya. Dek ini berarti. Dek. Terus ini disebut dengan TP. Time peak. Time peak. Time waktu yang diperlukan untuk mencapai puncaknya. Itu disebut dengan TP. Ya, yang tertinggi disebut maximum peak overshoot-nya. Terus habis itu ini disebut setting time sampai mendekati ini. Jadi misalnya apa, saudara naik sepeda motor, jerat. Nah, waktu saudara sampai di stabil itu waktunya berapa? Gitu ya. Itu yang kemarin sudah dibahas sama beliaunya kemarin ya. Saya tinggal meneruskan aja. Saya tinggal apa ini Mas? Tanggal ini. Pak, mau Oke, tanya Pak, silakan. coba dijelasin lagi dong Pak, yang Ya, susunan koefisien Pak, ya, koefisien yang tadi. polinomial. Iya Pak, masih berapa Pak? Ini ya, berarti yang ini ya, koefisien ini. Sebentar, ya ini ya. Sekali lagi Mas, koefisien ini kita ngambil dari sini. Ya, koefisien ini, polinomial ini ya.
Loh ini dari mana Mas? A1, A0, A1, AN ini dari mana ya? Dari komponen itu Mas. Kemarin kan kita sudah yang saudara menyelesaikan rangkaian RLC, itu kan ada LC S kuadrat plus R per L terus plus satu itu ya. Ya itu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan koefisien. RL itu koefisien. Terus R per L itu koefisien. LC itu koefisien. Nah, itu kalau realisasinya, Mas. Nah, sekarang kalau sudah menjadi bentuk yang panjang, berarti ini disebut dengan polinomial. Oke, polinomial seperti itu. Terus, nah ini disusun, Mas. Nah, ini disusun seperti ini. S pangkat N, berarti di sini S yang tertinggi. Nah, berarti di sini A0. Berarti di sini nanti lompat. A0 lompat A2, lompat A4, lompat A6 sampai yang terakhir. Gitu ya. Terus yang berikutnya, yang bawah S pangkat minus 1. Ganjil ya berarti ganjil semua. Ganjil semua. Ganjil, ganjil, ganjil ya. Kalau ini genap, nah, ini genap ya. Genap, 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 genap. Terus yang ganjil, 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 ganjil. Itu ya. Oh, ini tengeranya lompatnya seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ya ini tadi A kali A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 dibagi A1. Maka di situ disebut dengan B1. Oke. B2 itu adalah A1 lompat ya. Ini berarti lewat nih, lewat A1. Pokoknya ini dicepit lah maksudnya. B2 itu dicepit bentar. A1 kali A4 dikurangi A0 kali A5 dibagi A1 maka disebut B2. Yang B3 yaitu lompat lagi A1 kali A6 ya dikurangi A0 kali A7 dibagi A1. Nah, terus yang berikutnya, pokoknya ini harus sampai habis Mas. Pangkatnya ini ya. Kalau ini 10 ya berarti ini ada 10 garis. Ya, kalau di sini 3 ya hanya 3 gitu ya. Kalau misalnya di sini 4 ya berarti sini ada 4 baris. Nah, ini N buahnya ya berarti sampai N. Enggak tahu ini hanya sampai berapa. Gitu ya. Ya, pokoknya ini harus sampai S pangkat 0 ya. Terakhir harus S pangkat 0. Gitu. Ya, terus yang berikutnya ini ada rumusnya ini. Ikutin ini aja. Ya. Diikutin apa itu Mas namanya? Ini aja. Apa ini Mas namanya? Rumusnya ini. Ya. Nanti bisa dipelajari. Ya. Ya, siapa lagi? Silahkan. Ada kita beri waktu berapa? 5 menit untuk pertanyaan sampai setengah 10. Ada jam berapa ya? 9:04. Y. Sehingga, nah ini contohnya ya seperti ini ya. Yang agak panjang aja, yang contoh yang ada konstantanya itu tadi aja. Nah ini. Oke, nah ini yang tertinggi. S pangkat 4 ya, berarti di sini ada 5 maaf. 5 ya. S pangkat berarti harus karena sampai S pangkat 0 gitu. Nah, kalau di sini S pangkat 10 ya di sini ada 11 baris gitu ya. Ya ada 10 ya berarti ada 11 baris. Kalau di sini apa itu Mas namanya? 6 ya berarti di sini ada 7 baris. Karena di sini 4 ya berarti ada 5 baris. 5 baris ini, maka di sini kita ambil yang tertinggi, S pangkat 4. Oke, berarti di sini lompat lagi Mas. 4 2 0. Nah, berarti 4 itu 1, koefisiennya yang 2 itu 3 dan yang 0 adalah K. Terus yang 3 itu juga gitu, yang ini yang 3 berarti ini 3 terus di sini 2. Terus ini ya nggak ada tuh ya. Pangkat negatif kan nggak ada. Berarti ya 0. Nah, terus yang bawahnya gimana? Ya 7, maaf, 3 kali 3 dikurangi 1 kali 2 berarti 7 dibagi 3 berarti 7/3. Oke. Terus yang ini gimana? Ya 3 kali K dikurangi 1 kali 0 dibagi 3 tinggal K. Oke. Yang ini yang berikutnya S pangkat 1. S pangkat 1 ya 7/2 kali
7/3 kali 2 berarti 14. Ya, 14/3 dikurangi 3 kali K, ya Mas, dibagi 7/3 ya tinggal 2. Ya, yang berikutnya adalah 9/7. Karena 3 kali K kali 7/3 dibagi 3. Adalah dibagi 7/3 maka 9. Oke, yang S pangkat 0 ya berarti ini dikalikan apa ini? 2 kali K dikurangi 7/3 kali 0 ya sama dengan 0 ya. Terus dibagi ini, dibagi 2 mili ya berarti 3. Nah, sekarang kita lihat di baris yang pertama. Di baris yang pertama itu tidak boleh ada perubahan harga. Karena yang di atas ini sudah positif, maka bawahnya harus positif semua. Maka syarat positif ini berarti yang di kolom pertama harus lebih besar 0. Karena positif itu lebih besar 0. Ya, kalau lebih kecil dari 0 ya berarti negatif tuh ya. Maka di sini harus lebih besar dari 0 semuanya. 1 jelas lebih besar dari 0, 3 lebih besar dari 0, 7/3 lebih besar dari 0. Maka yang di sini ya K harus lebih besar dari 0. Jadi ini K yang pertama ini berarti K lebih besar dari 0. Lah yang S pangkat 1 itu juga harus lebih besar dari 0. Oh, kalau itu berarti 2 minus 9/7K itu harus lebih besar dari 0. Terus ini dipindah ke sana. Sehingga sini adalah 14/9. Apa itu 14/9? K harus lebih kecil dari 14/9 dan harus lebih besar dari K. Maka ini disebut dengan K terbatas. K yang nilainya terbatas lebih besar. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, disimpan dulu pertanyaannya, minggu depan kita bahas lagi karena sudah menjelang tugas UAS. Ya, tolong kalau ada pertanyaan disampaikan pada saat pertemuan besok. Kalau bisa kita tidak malam, tapi tadi ada permintaan dari teman saudara yang jam 7. Wah, kalau jam 7 saya harus sholat isya dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terserah malam minggu juga nggak apa-apa. Kalau saudara mau bersedia malam minggu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, sebentar ini saya absen dulu, saya sniping dulu supaya saya bisa punya catatan. Nah, ini ada 47 mahasiswa yang hadir. Sebentar saya sniping dulu. Duh, malah keluar satu. Oke, sebentar saya save masuk dulu. Nah, sabar sudah beres. Nah, sekali aja. Pertama Akbar Novel, yang terakhir Yusi Astagina. Nah, saya kira itu yang bisa kita selesaikan. Sekali lagi terima kasih.
Saya akhiri sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri.